Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam kenal. warahmatullahi. Saya tuh sering dengar namanya, cuma nggak pernah hadap-hadapan. Aku Bener. malah Alif malah sangat sering bertemu denganmu melalui istriku. Jadi kalau malam itu tiap hari itu mesti itu bakar mantan atau macam-macam lah. Aku bilang ini siapa orang yang followernya kok banyak banget ini kan, selebriti satu ini. Senang sekali aku Alif bisa bisa satu forum denganmu itu kayak gitu, membahas Ya, sesuatu yang ya. sangat nggak tahu lagi rame. Nanti sore aku juga ke Merkuri Surabaya bahas soal ini juga ini. Repot. Soal Malang gitu ya. Iya, soal Malang. Saya kemarin tuh lihat video gitu di Malang tuh ada kayak restoran babi gitu ya. Dicopot. Terus di ini Pelangnya Nah, dicopot. Ya iya, itu gimana sih? Itu kalau kita masuk terus nggak tahu gimana kan? Mestinya kan nggak perlu. Kalau logika sehatnya sih memang nggak harusnya kan, katakanlah kalau ada tanda babinya itu kan berarti kan quote unquote sudah menjadi semacam warning stempel bahwa itu ada sesuatu yang orang ini. Tetapi aku nggak tahu ya, tetapi logika kehalalan ini menurutku ini, Liv. Menurutku mekar tanpa bisa dikendalikan kayak gitu. Jadi halal tidak lagi ngomong soal pantai itu dipisah lagi perempuan, tetapi masuk kepada misalkan sesuatu yang dijamin oleh Pancasila sebenarnya. Misalkan katakanlah di Madura atau di Jombang yang 95% itu adalah orang santri misalkan, maka ketika ada orang yang katakanlah bermandatkan konstitusi buka warung BPK gitu kan, babi panggang karo, itu juga dia akan terkena dalam tanda petik imbas dari doktrin tentang halal. Nggak bisa, ini kan kota santri tidak boleh hal seperti itu, sampai melebar ke urusan rumah ibadah kayak gitu. Jadi kalau teman-teman itu membayangkan bahwa halal is only about tourism and food and beverage, itu menurutku salah besar. Di belakang kata halal yang terkait dengan soal itu ada satu gerbong besar gitu kan. Kalau mau ujungnya ditarik itu, ujungnya kalau dalam perdebatan Pancasila itu adalah setuju nggak kalau Piagam Jakarta ini dimunculkan kembali atau dihidupkan kembali atau tidak. Ujungnya nanti akan ke situ, karena para pendukungnya itu aku melihat ini gitu kan. Jadi mimpi buruk itu kembali terulang. Nggak tahu menurutmu seperti apa? Ya Gusaan, tapi menurut saya gini ya, kita kan hidup semakin bisa menerima sebenarnya gitu. Kalau saya lihat fenomena di Madura, misalnya, memang mayoritasnya itu kan kalau lucunya orang Madura tuh 99% NU, Muslim gitu. Sisanya Muhammadiyah. Iya dulu kan kayak gitu. Meskipun sebenarnya secara fakta ada juga gereja-gereja di setiap kota. Iya. Dan dulu ketika saya masih santri, masih SD sampai santri gitu, usia belasan tahun, saya tidak pernah menemukan perempuan yang pakai celana di Madura dulu ya, tahun 2000 awal gitu ya, tahun 2000 2009 gitu ya, belum ada. Terus sekarang ini mohon maaf, saya nyari perempuan yang pakai rok jarang sekali kalau sekarang. Pakai celana semuanya ya. Semua pakai celana. Jadi bahkan anak-anak muda yang usia 20-an awal gitu ya, itu yang pakai celana pendek yang dulu saya pikir itu nggak mungkin terjadi di Madura, itu sekarang udah banyak gitu. Jadi secara psikologi dan gaya kita, cara kita hidup dan menerima keberagaman itu sebenarnya
jauh lebih terbuka dibanding Betul. zaman gitu ya. Maka Betul. menjadi aneh sebenarnya kalau ketika kita semakin terbuka, sekarang tiba-tiba muncul gerakan-gerakan yang halal tourism, kota halal dan sebagainya, yang sebenarnya itu salah sasaran. Saya nggak ngerti ini tujuannya seperti apa gitu. Tapi menurut Gus Aan ini dengan apa ya? Dengan perbedaan yang signifikan gitu antara kita bisa menerima keberagaman, lalu kemudian muncul gerakan yang seolah-olah menolak keberagaman, itu kan kayak kayak semua orang pengen ke barat gitu, tiba-tiba ada segerombolan orang pengen ke timur sendirian gitu. Ini kan saya yakin ini nggak disengaja, nggak mungkin secara apa ya, secara kebetulan atau alamiah gitu. Saya pikir ini pasti ada yang mengendalikan, ada yang apa ya, yang punya kepentingan dengan itu. Apalagi yang soal Malang itu kan, saya hampir tiap bulan rasanya ke Malang gitu, karena saya sering main ke sana. Ya, bukan di Malang, tepatnya di Batu gitu. Dan semua hotel tuh rasanya udah pernah saya coba di sana. Jadi aneh kalau kemudian si wali kota itu pengen kasih kiblat, kasih tulisan halal. Kita nggak butuh gitu kan, sebenarnya. Kita nggak butuh gitu. Iya. Iya kan? Kalau es krim apa di Malang itu ada Oyen gitu ya, es krim yang terkenal. Es Oyen, iya. Iya. Apa perlu kita kasih label halal di depan pintunya kan? Kan nggak mungkin gitu. Jadi saya nggak ngerti, menurut Gus Aan, kalau tadi Gus Aan bilang ini sesuatu yang tidak bisa kita tolak gitu karena terus bermunculan, karena memang setiap daerah itu punya masyarakat yang mayoritas muslim gitu. Tapi saya berbeda pandangan karena cara kita orang muslim menerima keberagaman itu sudah jauh berbeda dari tahun 2000-an awal gitu. Sekarang tuh kayak udah asik-asik aja orang-orang kita gitu. Iya. Gimana? Iya. Dulu Alif, dulu itu kan kita berpikir kayak gini. Intoleransi itu sangat berkaitan dengan apa namanya, tingkat pendidikan seseorang. Kita kan kemudian mau melakukan rumus. Jadi kalau dia hanya lulus SD atau SMP, kira-kira potensi intolerannya akan lebih tinggi ketimbang yang lulusan SMA atau lulusan S1 atau lulusan S2. Lalu kemudian ada teori lagi, orang itu akan cenderung intoleran kalau kehidupan ekonominya itu di bawah kemiskinan. Artinya semakin ia kaya, harusnya ia toleran. Kan begitu rumusnya. Ya. Tapi kan ini kan sama kayak COVID-19. Dulu itu kan yang dua sebelum ada Delta itu kan. Kemudian ada Omikron dan lain sebagainya. Yang menarik sekarang, Alif, menurutku bahwa aku menyebutnya sebagai gerakan Islamisme ya. Gerakan Islamisme itu adalah menjadikan Islam yang kalau katanya Gus Dur, menjadikan agama Islam itu sebagai ideologi. Cirinya cuma satu, bagaimana negara Indonesia ini menjadi negara Islam. Mau formal atau berbingkai Pancasila. Tapi ujungnya itu adalah piye carane Indonesia ini semakin Islam kayak gitu. Survei CSIS ya, survei CSIS itu tahun 2017 juga, bahwa milenial kita itu 90% tidak mau Pancasila ini diubah, 90%. Tetapi mereka 55% itu tidak setuju kalau public official atau pejabat-pejabat publik itu dipimpin oleh orang yang berlainan agama. Maksudku begini, Alif. Mereka itu semakin yakin Pancasila, tetapi itu tidak berbanding lurus dengan itu. Ini kamu bisa katakan begini, oke, di Bangkalan atau di Madura, kamu tadi mendalilkan, oh, semakin banyak orangnya pakai jin ketat dan lain sebagainya. Harusnya kan semakin moderat. Harusnya kalau ada perda syariah itu kan menolak, tapi enggak. Artinya apa? Modernitas ya, yang awalnya di set up untuk melawan Islamisme, tetapi apa? Tetapi Islamisme itu jauh lebih apa namanya, quote unquote jauh lebih pintar dengan cara oke, kamu boleh modern, tetapi tetap bahwa kamu wataknya harus watak yang Islam ideologis.
Nah, di titik ini, Alif, aku ingin mengatakan tadi, di titik ini kemudian aku ingin mengatakan bahwa aku kadang-kadang sangat kagum, Alif, dengan siapapun yang di belakang ini. Katakanlah pembela Islamisme ya. Islam tidak sama dengan Islamisme. Kok bisa menciptakan orang yang meskipun PhD, tapi kalau ditanya, apakah kamu merasa Islam yang mayoritas di Indonesia harus nomor satu? Jawabannya bisa iya, Alif. PhD loh. Dan mereka PhD-nya itu dibiayai oleh APBN loh. Nah, sebenarnya apa yang di Malang itu, kebetulan kan wali kotanya kan kabarnya itu kan satu alma mater dengan Alif. Sama-sama tambak beras kan. Tapi dia di mana, aku di sana. Itu sering kemarin waktu dia bikin kericuhan dalam tanda petik soal Santa itu kan, aku kan komentar ke dia dan lain sebagainya. Nah, aku ingin mengatakan bahwa wali kota ini per hari ini itu sangat confident untuk mengatakan halal is legal secara hukum ketatanegaraan. Karena apa? Ya karena memang ada undang-undang yang memungkinkan dia ngomong seperti itu. Jadi bayangkan wataknya itu sudah sangat ingin nomor satu, dan kemudian itu dijustifikasi dengan undang-undang itu. Di titik ini aku kemudian jadi ingat Gus Dur. Gus Dur itu kenapa dia menolak gagasannya Pak Amin ya, Pak Amin Rais. Kalau dalam bukunya Demokrasi Islam Atas Bawah, itu kan menurut Arif Affandi itu kan Islam itu kan di Indonesia tahun 93 itu kan strikernya itu kan cuma ada dua. Pertama Gus Dur dan Pak Amin. Pak Amin itu mau bermain secara formal, Islam secara formal, Gus Dur tidak. Gus Dur pernah ngomong seperti ini, kalau negara ini menjadi negara Islam, tidak hanya versinya HTI saja ya, yang paling menakutkan itu negara Indonesia menjadi negara Islam dalam bingkai Pancasila. Ini yang jauh lebih berbahaya. Karena dia menggunakan Pancasila juga. Gus Dur pernah ngomong seperti ini. Kalau negara ini menjadi negara Islam, maka yang paling terkena imbas terkait dengan itu adalah kelompok minoritas agama dan minoritas gender. Dan gitu itu bisa kita saksikan kayak gitu. Jadi menurutku sebagai apa ya? Aku sebenarnya itu nggak terlalu heran kok. Alif. Ini kan Malang itu kan tahun 2022 itu kan. Tak kasih tahu, 2019 Gresik itu tetanggamu itu. Gresik itu aku pernah googling itu, Gresik itu Universitas Internasional Semen itu pernah meluncurkan program Gresik Halal Lifestyle. Kayak gitu. Jadi sudah mulai pengkondisian itu juga sudah mulai, apalagi saat ini kan Bu Hovifah kan nggak bersuara sama sekali, ya karena dia juga punya proyek soal wisata halal dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi rumit ini, oligarkinya ini rumit ini. Ini kalau bicara soal Hovifah ini kayaknya sampean lebih kenal dengan Bu Hovifah kayaknya gitu. Enggak lah. Tapi sama-sama PMI-nya lah. Iya, kayak karena gitu, saya juga sebenarnya dapat informasi soal Bu Hovifah gitu, bagaimana beliau juga bergerak di narasi-narasi ini kan, program-program halal city, halal produk dan sebagainya, dan itu udah keliling kemana-mana sebenarnya Bu Hovifah. Cuma nggak rame. Nah, yang rame ini baru kena ke pas Malangnya gitu, karena betul. Ya, dan Malang itu saya pikir rame karena memang pusat wisatanya orang Jawa Timur gitu kan. Iya. Malang ini kayak Bogor atau Bandungnya gitu loh. Iya, betul. Makanya rame. Tapi sebenarnya di tempat-tempat lain halal-halal ini udah banyak gitu. Cuma nggak gong gitu. saya terus terang dapat informasi soal Bu Hovifah gitu. Cuma saya takut untuk menyampaikannya karena saya ragu dengan itu gitu. Cuma dari sekian banyak pergerakan dan aktivitas Bu Hovifah memang nggak bisa dipungkiri itu gitu, bahwa ada dukungan dari Bu Gubernur soal halal city ini. Iya, betul. Dan Hovifah
Betul. Dan Bu Khofifa menurutku ya sangat confident ya. Sangat confident karena dua hal. Ini analisisku. Pertama, bahwa struktur hukum secara nasional itu dapat dipandang menjustifikasi keberpihakannya Bu Khofifa terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan halal. Misalkan Undang-Undang 13 2014, belum lagi soal peraturan menteri atau peraturan pemerintah yang soal wisata halal kayak gitu. Artinya apa? Kalau aku jadi Bu Khofifa, wah itu sangat confident. Karena apa? Loh, kalau mau nyalain aku, kira-kira kan, kalau mau nyalain aku, ya cabut dulu dong aturan yang di atasnya, yang memang supaya kita tidak menjadikan itu sebagai referensi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini menurutku ini soal pragmatisme politik ya. Kamu dan aku kan orang Jawa Timur ya, orang Jawa Timur. Khofifa naik menjadi gubernur itu juga dukungan dari kelompok-kelompok hijau, mau yang sangat hijau atau hijaunya hijau model NU-an itu juga kuat di situ, dan dia merasa dalam tanda petik dia harus merawat konstituen. Apalagi kalau kemudian ia mau running lagi atau naik kelas di 2024. Tapi secara politik juga dia diuntungkan soal itu. Dan yang ketiga itu adalah Khofifa itu juga sangat terobsesi untuk meningkatkan, menggairahkan kembali wisata dan kemudian PAD dan lain sebagainya. Nah, dalam skema global, skema nasional, itu kan bagaimana agar orang-orang Islam ini bisa ditarik untuk bisa menggairahkan wisata. Dan salah satu umpannya adalah dengan menggunakan label wisata halal itu. Jadi cuan, tapi dengan beresiko. Ya, dengan menggunakan label-label yang beresiko. Tapi secara politik, menurutku Bu Khofifah sangat mungkin menggunakan konfidensinya itu menggunakan beberapa yang tadi aku sampaikan itu. Dia nggak bisa berkutik. Kalau dia dimarahi orang Lirboyo misalkan, atau dimarahi Kiai di Bata-Bata atau Gulu-Gulu, kenapa kok nggak pro halal? Ya pasti dia akan nggak berani lah. Jadi jangan pernah berpikir Khofifa akan seberani gubernur atau wali kota yang menolak label halal. Karena kalau Khofifa atau ada bupati di kabupaten kota, bupati atau wali kota di 38 kabupaten kota yang berani soal itu, maka jangan pernah mimpi mereka akan bisa landing untuk naik ke step selanjutnya di dalam tahapan-tahapan politik. Rumitnya kayak gitu loh, Liv. Itu kan. Iya, gini Gus, saya tuh agak kaget sebenarnya kalau Jawa Timur dan Malang gitu ya, karena gini, kita kan memang mayoritas Muslim gitu, dan kemudian wisata halal itu sebenarnya selama ini sudah wisata halal gitu kan. Iya. Di mana-mana kan makanan yang kita makan halal semua. Ya, halal. Iya. Sebenarnya nggak relevan kalau dibikinkan aturan seperti itu. Kalau di Bali, misalkan ada terget yang menjamin tur halal gitu ya, itu bagus, pasarnya bagus gitu loh. Jadi betul, ada orang Muslim mau datang ke sana nyaman gitu kan. Tapi kalau di Jatim kan, saya pikir ini kayak menggarami air yang sudah asin kan gitu, kayak air laut. Iya, itu aku persis dengan yang aku pikirkan. Yang aku pikirkan itu persis seperti itu, Liv. Sampai kemudian aku baca wawancaranya almarhum Profesor Wycliffe sama itu Presiden Indonesia yang waktu di darurat militer di Padang itu, Safruddin Prawira Negara. Safruddin itu kan pengusung ini ya, kelompok Islam. Tahun 73 dia bilang kayak gini ke Profesor Wycliffe riset. Dia ngomong kayak gini, Indonesia ini akan menjadi negara Islam tidak dengan cara menggunakan kekuatan senjata. Karena TNI dan tentara itu paling nggak suka dengan apa saja yang berkaitan dengan kudeta senjata. Lalu ditanya, bagaimana cara memunculkan dan mewujudkan negara Islam? Pak Safruddin Prawira Negara ngomong kayak ini, dengan cara mendorong semua orang Islam merasa harus bisa berislam secara kafah. Kayak gitu.
Kalau negara ini bisa mendorong atau siapapun bisa mendorong negara ini, orang Islam bisa merasa Islam secara kafah, maka negara Islam itu akan datang dengan sendirinya. Maksudku begini, Rif. Sekarang itu kan selalu ada kelompok-kelompok sebelah itu kan selalu mengumandangkan bahwa Islam di Indonesia sedang mengalami keterancaman. Ya, keterancaman ekonomi, eksistensi. Nah, ini secara psikologi publik itu membuat orang-orang Islam mengatakan, oh iya, jangan-jangan seperti itu. Maka aku perlu meneguhkan keislamanku. Bahkan itu di Jawa. Jadi apa ya? Politik itu kan soal persepsi ya, Liv ya. Kan nggak semua orang Madura itu kan mikirnya kayak kamu, nggak semua orang Jombang mikirnya kayak kamu. Tetapi katakanlah orang abangan ya, Islam abangan. Tetapi kalau ada katakanlah isu masjid itu anjing dilepas ke masjid, seabangan pun ia akan sangat marah. Nah, psikologi ini yang digunakan oleh, aku menduga oleh Hovifah, oleh Sutaji, wali kota Malang, itu untuk mengatakan bahwa kita akan semakin dekat dengan Tuhan kalau kita semakin religius dengan cara yang simbolik. Ini yang aku per hari ini belum memiliki quote-unquote antivirusnya untuk menangkal persepsi seperti itu, Liv. Nah, kamu kan juga sudah imun ya, harusnya itu sudah kamu share caranya begini loh, beragama, ber-NU secara santai gitu. Enggak sih, saya masih percaya bahwa itu akan baik-baik saja selama NU masih secara mayoritas masih ya betul, masih oke gitu. Ini kan sebenarnya kelompok mereka yang ribut ini kan sebenarnya minoritas gitu kan. Islam radikal minoritas gitu kan. Iya. Tapi pegang toa yang kenceng ini, Liv. Nah, iya. Saya tuh sempat kepikiran juga, Gus gitu. Sebenarnya kan kalau kita mau ngelawan atau kita mau bandingkan gitu, NU tuh dengan pergerakannya jauh lebih besar. Misalkan ada haul dan perkumpulan pengajian, wah jauh lah masanya gitu. Cuman kemasan dan videografinya dan sebagainya itu yang kayaknya belum harus perlu ditingkatkan gitu kan. Betul. Ya, panggung politiknya, panggung influencer dari kalangan NU seperti Gus Aan ini kan harusnya lebih sering tampil gitu. Aku kalau di kalangan NU minoritas ya, Liv, persis kayak kamu. Aku nggak tahu kamu ini pengurus NU, yang jelas enggak. Pengurus NU Bangkalan, Sumeneb, Sampang atau Pamekasan pasti enggak. Karena apa? Kamu ini meskipun NU, aku meskipun NU, tapi juga ada faksi-faksinya. Minoritas kamu ini. Jadi omongannya itu kalau kamu belum lora gitu nggak akan di ini. Nah, aku setuju denganmu, Alif, bahwa NU dan Muhammadiyah itu masih menjadi jangkar. Tetapi aku ingin kita juga lebih aware bahwa kekuatan Islamisme itu juga sedang didesakkan supaya dua pilar Islam moderat di Indonesia ini juga mengalami fragmentasi. Aku kan kemarin itu kan bicara ya di satu forum. Aku membelah NU itu menjadi 3. Kayak gitu. Konservatif, moderat, dan progresif. Kayak gitu. Kalau yang konservatif ya ada orang NU ditanya, Ibu Bapak NU pakai kunut? Ya. Setuju nggak kalau misalkan ada perda baca tulis Al-Quran di kabupaten? Kalau negara ini menjadi negara Islam, gitu. Oh, setuju, gitu. Setuju, karena memang didoktrin seperti itu. Lalu kalau dia jawab, oh saya nggak setuju kalau ada negara Islam di sini. Lalu ditanya lagi, setuju nggak kalau ada perda yang mengatur soal orang Islam wajib pakai jilbab, baca tulis Al-Quran? Oh, kalau perda itu aku setuju. Nah, ini kelompok NU yang moderat. NU yang moderat. NU konservatif, NU moderat. NU moderat itu enggak setuju negara Islam, tapi setuju perda syariah. Nah, yang kita butuhkan, Alif, yang kita butuhkan itu adalah, saya nggak tahu ya, aku meletakkan Gus Dur sebagai NU yang progresif ya. Ia tidak setuju negara Islam,
ia juga berkeberatan dengan perda syariah, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan halal. Di soal wisata halal ini ya, di situ wisata halal, itu bisa kok lihatan aja, pakai menggunakan 3 ini, progresif, moderat, dan konservatif. Kemarin itu kan ya rame itu. Aku lihat woro-woro itu kan, Yai Marzuki Mustamar itu bersama dengan ISNU. Aku dulu sekretaris ISNU pertama kali di Jombang ya, jadi agak nggak apa-apa ngomong. Dia juga menggunakan ISNU dan PWNU-nya untuk juga mendorong soal bagaimana kompetensi soal halal dan lain sebagainya. Yang ingin aku katakan, Alif, bahwa kekuatan yang kita anggap sebagai sesuatu yang penting untuk melawan wacana intoleransi itu juga sedang digerogoti agar bisa menjadi kayak gitu. Ya maksudku tugas kita menjadi lebih mengasihkan dan lebih menantang. Halo. Kalau dari saya ya Gus, saya berpikir bahwa halal-halal ini cuma urusan politik gitu. Saya nggak berpikir sejauh sampean yang menakutkan soal itu ya. Ini cuma kayak kendaraannya aja gitu, kayak kendaraan orang-orang yang punya kepentingan. Tapi di sisi lain saya juga yakin gitu, seperti Hovifah atau siapapun itu, Bupati Malang itu, saya juga yakin mereka logikanya itu nggak setuju dengan ini gitu loh. Iya. Saya meyakini itu. Iya kan ya? Iya, tapi kan masalahnya, masalahnya kan anggap saja hipotesis itu sama denganku ya. Tapi kan masalahnya, kenapa kamu ngerti barang ini jelek, tapi lu beli gitu kan? Ini kan akhirnya menarik gitu kan? Karena ya politik. Iya, lagi-lagi ya memang soal politik. Kayak gitu. Dan mereka menggunakan Islam dan kekuatan-kekuatan agamanya ya untuk kepentingan politik itu. Kayak gitu. Karena polanya mungkin sudah dianggap efektif. Betul. Gitu. Terbukti. Betul. Gitu. Terbukti. Betul. Dan tidak hanya partai-partai yang katakanlah berbasis religius ya. Partai-partai yang dalam tanda petik yang merah pun yang nasionalis. Iya. Itu juga ikut-ikutan ini. Ikut-ikutan mengambil aspek pragmatisme di dalam ini kan. Misalkan ya, bagaimana kita menjelaskan sejak 98 sampai 2014 itu ada lebih dari 300 perda bernuansa diskriminatif, bernuansa katakanlah syariah kayak gitu. Itu kan perda itu kan produk eksekutif yudikatif, legislatif. Ya ada PKB-nya, ada PAN-nya, ada PDI-nya dan lain sebagainya. Dan lolos gitu loh. Kenapa nggak di ini? Sama dengan Malang. Kok bisa lolos?